Saya akan bertanya kepada Pak Satya terlebih dahulu. Pak Satya mengamati begitu ya, keputusan dari pemerintah khususnya titah dari Presiden Prabowo Subianto yang rencananya akan menambah impor LPG dan juga minyak kita kepada Amerika Serikat sebagai bahan pertimbangan juga dalam negosiasi terkait tarif yang Amerika terapkan saat ini ke Indonesia dan juga ke sejumlah negara. Bagaimana point of view dari Anda Pak Satya terkait hal ini? Iya. Kalau saya melihat memang isu mengenai tarif yang dicanangkan oleh Presiden Trump itu lebih kepada trade balance ya. Walaupun sebetulnya nature daripada trade balance itu tergantung kekuatan negara masing-masing di dalam komoditas yang diperjualbelikan gitu. Jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan keseimbangan kalau memang komoditasnya tidak memungkinkan. Nah, Indonesia dalam hal ini mencoba untuk melakukan pendekatan di mana trade balance itu paling tidak bisa sedikit banyak meningkat gitu ya dari yang saat ini surplus. Nah, kalau kita melihat komoditi yang kebetulan dianggap mempunyai kontribusi cukup lumayan itu impor kita ya dari Amerika Serikat untuk LPG. Karena LPG ini memang sejarahnya eh, agak berbeda dengan komoditas yang lain. Jadi kalau kita melihat dari comparisons antara kontrak price-nya Aramco, ya, yang Saudi Aramco, karena penghasil LPG terbesar kan memang harus kita akui dari Saudi Aramco. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan LPG yang diproduksi oleh Amerika Serikat, ya, mereka menggunakan pendekatan price Mont Belvieu, itu memang trennya tidak pernah lebih tinggi daripada Aramco. Jadi kita sebagai pembeli tentunya kita ingin mencari harga yang efisien. Karena mesti diingat, Mas, bahwa LPG kita itu 91% itu kira-kira digunakan untuk household. Nah, kalau sudah household itu berarti LPG 3 kilogram, sehingga di sini ada komponen subsidi yang cukup besar. Nah, kalau kita misalkan memilih harga atau yang kebetulan tidak kompetitif atau lebih mahal, otomatis disparitas daripada harga yang harus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan subsidi akan meningkat. Nah, ini yang harus ada kehati-hatian pada waktu kita lihat impor LPG ya kita cari yang murah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa LPG US ya, yang menggunakan pendekatan price Mont Belvieu itu kita anggap lebih kompetitif dibandingkan dengan Saudi Aramco. Memang di beberapa tren ya kalau kita melihat memang Mont Belvieu juga pernah mengalami spike gitu yang cukup tinggi sekitar 770 US dollar per ton metrik ton di tahun 2022 Februari, tapi tetap dia di bawah daripada price daripada kontrak price-nya Aramco. Jadi kita melihat apabila kita lihat dari sini pendekatan total impor kita itu kan sekitar 6,9 juta ton ya per tahun. 54% tadi Pak Bahlil mengatakan 54. Kalau saya lihat hitungannya mungkin. Oke, nampaknya kita terputus koneksinya kepada Pak Satya. Kita lanjutkan ke Pak Komaydi. Saya akan menanyakan hal yang sama, Pak Komaydi, kepada Anda. Tentunya bagaimana point of view dari Anda terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mempertimbangkan dan juga memutuskan untuk menambah impor LPG dan juga minyak lagi kepada Amerika Serikat sebagai bahan pertimbangan juga trade balance yang ada ke depannya. Silakan Pak Komaydi. Ya, baik, Mas. Memang selama ini posisi kita sedang surplus terhadap Amerika ya, Mas. Dan tujuan utama dari Amerika menerapkan ini kan sebetulnya satu, supaya dominasinya sekarang ini kan Cina lebih mendominasi di pasar global dari semua jenis begitu ya. Jadi tujuannya sebetulnya untuk membalance kondisi itu supaya kembali lagi ke Amerika, defisitnya nggak terlalu besar begitu. Di dalam statistical data memang di dalam beberapa tahun terakhir kita surplus terhadap Amerika begitu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri SDM, memang sebagian besar kita itu LPG itu dari Amerika Serikat, kemudian separuhnya lagi atau 40% itu dari Timur Tengah, Mas. Nah, kalau untuk minyak itu komposisinya memang sebagian besar untuk all product ya, baik produk maupun minyak mentah. Itu sebagian besar memang ada dari Pasifik ya, Singapura, Malaysia, kemudian Timur Tengah ada beberapa negara yang juga menjadi tujuan impor kita. Nah, ini yang kemudian saya kira bagian dari strategi komunikasi atau urusan
bilateral antara kedua negara supaya pengenaan tarif resiprokalnya nggak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar tentu impact-nya terhadap kita juga cukup besar. Nah, pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah bagaimana mengkomunikasikan ini secara soft, secara baik kepada mitra dagang kita sebelumnya, begitu kan? Kan nggak mungkin juga seperti yang tadi Pak Menteri SDM sampaikan, kita akan memutus kontrak kerja yang sedang berjalan. Paling memungkinkan adalah melakukan porsinya ya Mas, ya diturunkan. Kalau mungkin sebelumnya 50% lebih dari Singapura, Singapuranya yang dikurangi porsinya menjadi 40 sehingga yang 10% digeser ke Amerika misalnya. Ini komposisi-komposisi yang mungkin nanti bisa dilakukan, tetapi ada pekerjaan rumah yang tentu perlu dikomunikasikan dengan para mitra dagang kita sebelumnya. Begitu. Oke, baik. Dari penjelasan Anda, apakah dapat diartikan sebetulnya di kondisi yang ada saat ini menjadi kurang bijak untuk memutuskan kebijakan tersebut, Pak Komaydi? Atau justru alih-alih menjadi bahan pertimbangan kebijakan tarif Amerika Serikat, justru nantinya APBN kita juga akan ikut terkena imbas dari hal ini? Iya, kondisinya dalam kondisi yang sulit sebetulnya ya Mas. Tentu apa yang dilakukan oleh Amerika kan tidak hanya menimpa kita ya, tapi juga menimpa hampir sebagian besar negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang dalam kondisi surplus dagang dengan Amerika begitu. Tapi kalau untuk negara-negara yang defisit atau katakanlah par begitu, itu relatif tidak kena dampak yang terlalu signifikan. Nah, kita di dalam open economic model memang saling terkait ya, Mas. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika juga akan kena ke kita karena rantai pasok di dunia ini kan saling terkait antar negara. Nah, ini yang memang harus disikapi. Nah, di satu sisi kita menyikapi guncangan eksternal yang ditimbulkan oleh kebijakan Amerika, tapi di sisi lain kita juga harus bijaksana di dalam menyikapi ini begitu. Nggak bisa serta-merta mengorbankan mitra dagang kita yang selama ini sudah bekerja sama cukup panjang dengan kita. Jadi semuanya sama-sama penting. Ini masalah balancing saja kalau menurut saya. Tidak meninggalkan, tetapi kemudian karena kondisi eksternalnya seperti itu, mau tidak mau ada kondisi darurat yang harus kita sikapi begitu. Jadi memang tidak normal kondisinya, Mas. Nah, ini yang perlu kehati-hatian dari pemerintah untuk mengkalkulasi semuanya, baik dari aspek teknis, aspek bisnis maupun dari aspek geopolitiknya, termasuk resiko politik di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun kan Presiden Trump ini kan menjabatnya mungkin 4 tahun, kalau nanti dipilih lagi 4 tahun ke depan. Nah, sementara kerjasama dengan negara-negara mitra dagang kan lebih lama daripada itu. Jadi pertimbangan-pertimbangannya juga harus lebih komprehensif.